Baik, teman-teman, di sini kita akan mempelajari terkait klasifikasi pompa, di mana kita perlu mempelajari ini. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya pompa itu berfungsi untuk menambah tekanan pada zat alir fluida, namun pada kenyataannya pompa yang memiliki jenis yang berbeda memiliki mekanisme cara memberikan tekanan yang berbeda pula. Di sini kita akan mempelajari terkait pompa-pompa yang sering kita temui di industri. Baik, kita recall dulu sebentar untuk pengertian dari pompa itu sendiri, yaitu pompa merupakan alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan zat air atau fluida dari satu tempat ke tempat lain yang kita inginkan dengan cara menaikkan tekanan dari fluida cair tersebut. Ini contohnya seperti pada layar ini ya. Dan kita berikutnya yaitu secara garis besar, pompa diklasifikasikan atau dibagi sebagai berikut. Yang pertama, pompa secara general kita bagi menjadi dua, yaitu ada positive displacement pump, dan ada juga dynamic pump. Kemudian kita bagi lagi, untuk positive displacement pump itu ada dua tipe, yaitu ada pompa torak atau pompa reciprocating, dan juga pompa rotary atau rotary pump. Sedangkan untuk yang dynamic pump dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ada pompa aksial, ada pompa sentrifugal, dan juga pompa pengarus atau pompa special effect. Kita lanjut dulu untuk yang pertama ini ya, yaitu positive displacement pump atau pompa perpindahan positif, yakni pompa yang menggunakan kerja positif, yakni dia menekan suatu fluida dengan volume tertentu untuk menghasilkan eh, tekanan ya, kapasitas tekanan yang intermittent atau berselang. Jadi kata kuncinya di sini adalah berselang. Dia tidak menghasilkan tekanan secara menerus-menerus, tapi ya terus menerus. Cuman dia ada jedanya atau ada polanya. Dia berselang, tidak eh, terus-menerus tekanannya seperti itu. Kemudian cara kerja pompa ini itu dengan menekan vida menggunakan elemen-elemen pompa dengan volume tertentu. Jadi ketika cairan masuk akan langsung dipindahkan ke sisi buang, sehingga tidak mungkin mengalami kebocoran atau alur alur balik ke sisi masuk. Kelebihan dari jenis positif displacement pump ini yaitu adalah pertama memberikan perpindahan vida yang tetap dan stabil. Setiap putarannya dia selalu stabil untuk perpindahan vidanya. Kemudian menghasilkan power density yang lebih kuat atau densitas tenaga yang lebih kuat. Di mana di sini positif displacement pump ya, seperti yang kita jelaskan tadi dibagi menjadi dua, yaitu ada rotary dan juga reciprocating. Nanti yang untuk rotary, dia itu memiliki cara memindahkan vida menggunakan prinsip rotary ya. Kalau kita ingat rotary, bayangan kita adalah engine wangkel engine ya, atau rotary engine di mana di sini dia menggunakan putaran pada sumbu yang tetap. Nah, dia akibat putaran pada sumbu tetap itu tadi, dia akan menghisap fluida dari sisi inlet atau dari sisi suction. Kemudian akan dipindahkan ke sisi discharge. Dimana ketika dia berputar otomatis energi kinetiknya tinggi sehingga energi potensialnya lebih rendah, sehingga energi potensial dalam pompa akan lebih rendah daripada di luar, sehingga air ataupun vida akan masuk ke dalam pompa dan kemudian dia akan didorong menggunakan energi kinetis tersebut keluar pompa seperti itu. Nah, kelebihan dari pompa rotary ini adalah mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu di sini dia memiliki kelonggaran atau clearance yang mana sangat-sangat tipis, sangat-sangat kecil, sehingga seperti lebih sulit ya untuk fabrikasinya karena dia clearance-nya sedikit sedikit sekali. Kemudian pompa harus berputar pada kecepatan yang stabil. Dia tidak boleh berubah-ubah, dia harus tetap konstan. Bahkan di sini bisa bisa dikatakan rendah lah cenderungnya. Untuk pompa rotari dibagi lagi ada tiga jenis ya yang biasanya ada, yaitu ada roda gigi dalam bentuk ulir maupun pompa rotary fan. Untuk yang roda gigi ada di gambar yang sebelah kiri ini. Ini yang roda gigi, kemudian ada pompa ulir atau screw pump, dan yang terakhir ada rotary fan. Bisa dilihat di sini dia dari segi sudutnya dia eh,
bisa keluar dan bisa masuk ke dalam, menyesuaikan dari posisi si sudut yang lalu situ. Yang berikutnya ada pompa reciprocating, yaitu jenis pompa pembenahan positif, dimana dia menggunakan vida dengan jumlah yang terbatas, di mana dia menggunakan piston ya, atau planyer di sepanjang langkahnya. Ini dia mirip kayak engine 4 langkah atau 2 langkah biasa ya. Cuman kalau di engine kan yang dimasukkan adalah udara, di sini dia air atau fluida cair, maaf, bisa tidak harus melulu air sih. Yang penting adalah fluida, dia masuk pada isi hisap dan didorong oleh si planyer atau mungkin oleh piston. Kemudian perpindahan energi fluida berlangsung melalui elemen berupa crank ya, atau gear dan cam yang bergerak secara memutar untuk memberikan dorongan pada piston yang selanjutnya menekan fluida, sehingga fluida nanti mampu untuk mengalir seperti pada gambar ini. Nah, volume fluida yang mengalir masuk melalui inlet atau isi suction, eh, kemudian dia akan masuk mesin sendiri ketika dia langkah hisap ya. Nanti si fluida akan masuk ke dalam ruangan pompa. Kemudian eh, dia akan keluar menuju sisi discharge ketika si piston atau mungkin pelangnya ini mendorong menuju mengkompresi dari pompa ini. Nah, jenis pompa ini digunakan untuk mengalirkan feeder dengan viskositas tinggi ya. Contohnya crude oil atau minyak mentah dan juga lumpur. Ini adalah contoh-contoh dari pompa reciprocating. Pertama ada planyer, planyer pump atau pompa planyer. Bisa lihat ini adalah planyernya ya, yang kecil ini yang warna biru. Sedangkan piston pump, dia pistonnya mirip ya dari kedua ini, cuman bisa dilihat bahwasanya piston cenderung untuk diameternya seluruh pada blok silinder ini, sedangkan kalau di planyer dia hanya sebagian doang. Dan di sini ada uh, pompa diafragma atau diafragma. Selanjutnya ada, karena tadi udah kita menjelaskan positif displacement pump, kemudian kita lanjut terhadap dynamic pump atau pompa pembedahan dinamis, di mana dia menghasilkan feeder dengan kecepatan tinggi dan mengkonversi kecepatan feeder menjadi tekanan melalui perubahan penampang aliran feeder. Jadi dia lebih terus-menerus ya. Di mana di sini pompa dinamis tersusun dari poros, sudu-sudu impeller, rumah volut, dan saluran keluar. Poros pompa memperoleh energi mekanis dari luar untuk memutar impeller. Biasanya bisa dari motor bakar atau mungkin dari motor listrik. Kemudian putaran dari impeller ini akan membuat head dari Frida menjadi lebih tinggi karena mengalami percepatan. Nah, jadi dia memberikan head dalam bentuk energi kinetis ya. Sehingga prinsip kerja dari pompa dinamis telah mengubah energi mekanis dari poros menjadi energi tekanan Frida. Pompa dinamis memiliki efisiensi yang lebih rendah dibanding pompa pembedahan positif. Dia lebih rendah ya efisiensinya daripada positif displacement pump, dan dia memiliki biaya perawatannya lebih murah. Walaupun efisiensinya lebih rendah, tapi dia perawatannya lebih murah. Pompa dinamis ini dapat bekerja pada kecepatan tinggi dan debit airnya tinggi juga. Walaupun efisiensinya rendah, tapi dia memiliki kecepatan dan juga debit yang lebih tinggi daripada positif displacement pump. Nah, untuk dynamic pump ini bagi tiga, yaitu ada centrifugal, axial, dan juga special effect. Pertama, centrifugal, di mana seperti namanya ya, dia dilengkapi dengan eh, sentrifugal atau di sini casing berbentuk volut. Jadi pompa yang terdiri dari satu impeller atau lebih, bisa lebih impellernya, lebih yang simpelnya ini ada satu. Kemudian dia akan diselubungi casing yang berbentuk volut atau keong. Biasanya rumah keong ini pada umumnya biasanya kita ketahui pada turbo pada kendaraan, di mana prinsip kerja dari centrifugal pump adalah menggunakan energi mekanis dari luar pompa. Dia menggunakan energi mekanis putaran entah dari motor listrik maupun motor bakar ya, di mana dia nanti akan memutar dari si impeller si pompa. Kemudian impeller tersebut akan bahkan fluida terdorong oleh sudu-sudu, sehingga dia memberikan energi mekanis atau pada fluida ya, mana energi kinetik yang ditambahkan di sini. Kemudian dia akan menuju saluran keluar discharge, di mana pada dia keluar saluran discharge ini eh, terdapat perluasan perluasan penampang, karena ini fenomena volutnya, di mana dia semakin keluar semakin keluar, namanya makin besar, sehingga kecepatan yang tersebut akan berubah menjadi tekanan yang tinggi. Kecepatannya berkurang, tekanannya bertambah. Itulah prinsip dari centrifugal pump. Gambarnya bisa dilihat pada ini layar ini. Ini fenomena casing.
Kemudian pompa sentrifugal digunakan untuk transfer cairan dengan mengubah energi kinetik rotasi menjadi energi hidrodinamik. Energi rotasi biasanya berasal dari mesin atau motornya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian vida masih dipompa sepanjang sumbu putar dan kemudian dipercepat oleh impeller. Nah, pompa yang tergolong yang paling banyak digunakan. Jadi centrifugal pump ini banyak sekali digunakan di area industri ya, karena dia memiliki aliran yang halus dalam pompa, kemudian tekanannya juga seragam di sak pompa. Jadi di sak pompanya itu pada semua sisinya dia akan seragam untuk tekanan yang dihasilkan. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi juga ya, biayanya jauh lebih rendah, kemudian dapat bekerja pada kecepatan yang tinggi, sehingga dia dapat digunakan langsung dengan turbin uap atau motor listrik. Jadi lebih simpel karena dia bisa dikonekkan langsung dengan turbin uap dan juga motor elektrik sekaligus. Karena ya kecepatan yang tinggi itu tadi tanpa perlu pengurangan atau reducer reducer gear yang besar sekali. Jadi dia tidak perlu itu karena dia mampu kecepatan yang tinggi. Berikutnya ada pompa aksial atau bisa disebut juga dengan pompa propeller karena dia menggunakan sudut yang memang mirip sama propeller atau menggunakan propeller itu sendiri untuk menaikkan tekanan atau memberikan gaya lifting terhadap fluida seperti pada gambar ini bisa dilihat ini propellernya. Kemudian pemaksaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu aksial vertikal atau single stage dan bisa single stage ataupun two stage. Stage ini adalah jumlah propellernya ya. Kalau single stage berarti ada satu, kalau two stage ada dua. Kemudian pompa aksial horizontal. Kemudian penggunaan pompa ini banyak dimanfaatkan pada sistem drainase dan juga irigasi. Lalu pompa aksial jenis vertikal single stage lebih umum digunakan. Jadi yang single stage juga vertikal. Namun juga terkadang pompa aksial jenis two stage lebih ekonomis penerapannya. Sementara pompa aksial horizontal digunakan untuk debit aliran fluid yang besar dan tekanan yang kecil dalam alirannya. Yang terakhir ada special effect pump ya. Dari dari pump ada centrifugal, ada axial pump, dan terakhir ada special effect pump. Di mana ini namanya special effect ya, hanya khusus untuk industri industri tertentu. Jadi tidak segeneral dari pompa-pompa yang lain ya. Baik itu axial pump, centrifugal pump, dynamic pump, reciprocating, dan rotary. Di sini special effect memiliki penggunaan yang sudah dikhususkan, di mana beberapa contoh dari special effect pump itu adalah pompa jet ya, jet pump atau eduktor, kemudian gas lift pump, lalu ada hydraulic ram pump dan juga electromagnetic pump. Pertama di sini ada jet pump atau eduktor ya, di mana di sini pompa jet merupakan alat yang memanfaatkan efek Venturi dari nozzle convergent divergent untuk mengkonversi energi tekanan dari vida menjadi energi gerak, sehingga menghasilkan area bertekanan rendah dan dapat menghisap vida di sisi suction. Apabila kita melihat di eh, jenis-jenis pompa tadi ya, di mana di sini kebanyakan dari pompa sebelumnya adalah menggunakan eh, putaran dari suatu poros ya, entah itu menggunakan putaran dari poros, ininya dia menghisap menghisap menggunakan energi mekanis yang didapat dari luar, mana nanti untuk memberikan eh, potensial yang lebih rendah daripada di eh, di tekanan di luar pompa. Sedangkan di sini dia agar memberikan tekanan masuk untuk menarik air dari sisi luar, pada sisi suctionnya dia tidak menggunakan bantuan dari eh, kayak propeller ataupun impeller, di mana di sini dia menggunakan efek Venturi. Nah, di sini ada driving fluid, dia akan diarahkan di sini. Di mana driving fluid ini otomatis ketika dia masuk ini kan kecepatannya akan semakin sangat tinggi. Sedangkan tekanannya berkurang. Kenapa? Karena di sini ada efek Venturi dari nozzle ini. Dia akan ada penurunan luas penampang yang berakibat pada penurunan tekanan dan juga kenaikan kecepatan. Nah, ketika di sini tekanannya menurun, dia diturunkan sedemikian rupa sehingga tekanannya lebih rendah daripada sisi suction, sehingga fluida pada sisi suction akan terhisap ke dalam menuju pompa. Nah, di sini ketika dia udah masuk ke sini, dia akan mengalir ke sana. Di mana di sini ketika dia melalui sini, di sini terjadi perluasan penampang sehingga dia akan terjadi peningkatan tekanan menuju sisi discharge.
Ini adalah prinsip kerja secara sederhana dari jet pump atau eduktor. Kemudian ada hydraulic ram pump, di mana merupakan jenis pompa air siklik dengan memanfaatkan tenaga hidro atau hydropower. Di mana di sini dia eh, memanfaatkan eh, tekanan dari air yang lain untuk mendorong pompa tersebut untuk naik ke atas. Contohnya bisa kita lihat di sebuah gambar inilah ya, di mana di sini untuk mendorong air menuju ke atas ini. Nah, itu kita memberikan air dengan elevasi sekian, kemudian turun ke bawah, di mana dia akan mendorong air ini untuk menuju ke atas. Misalnya pada kanan ini ya, dia tekanan yang besar dari aliran akan dimasukkan ke di sini ke pressure vessel. Kemudian akibat dari dorongan ini dia akan mendorong si fluida ini menuju ke atas karena memanfaatkan dari tenaga hidro itu sendiri atau pengaruh dari aliran fluida itu. Karena penampilannya di sini beda ya, jelas di sini yang mendorong utamanya besar, kemudian untuk yang didorong itu lebih kecil daripada yang besar. Karena uh, kalau yang ini seimbang tidak mungkin dong ini akan naik ke atas. Seperti itu. Jadi di sini dia memberikan tekanan untuk mendorong si air ini menuju ke atas. Yang berikutnya ada elektromagnetic pump, yaitu merupakan jenis pompa di mana dia menggunakan fluida. Ini khusus ya fluidanya ya, harus berupa logam ya, cairan logam dengan cara menggunakan gaya elektromagnetik. Jadi dengan menggunakan gaya elektromagnetik, dia ingin uh, namanya elektromagnetik ya, dengan memberikan listrik di mana di sini akan jadi medan magnet yang mana dengan medan magnet tersebut akan menggerakkan fluida yang berupa logam itu tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa di course yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.